Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Hutagalung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and tricks seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di sesi kali ini kita akan melihat bagaimana caranya men-secure connection dari aplikasi kita ke database di Azure yang menggunakan platform as a service. Seperti rekan-rekan tahu, ketika kita menggunakan database platform as a service di Azure, seperti misalnya Azure SQL, maka Azure SQL itu menggunakan public IP yang terhubung ke internet by default. Nah, bagaimana caranya supaya public IP ini kita bisa matikan, tidak perlu ada connection dari luar, dan connectionnya itu cukup dari aplikasi kita aja yang juga ada di Azure tentunya, gitu ya. Jadi, kalau saya sekarang ganti ke screen saya, rekan-rekan bisa lihat di sini ada sebuah Azure SQL ya, yang memiliki server name SQL Server test3.database.windows.net. Nah, saya juga punya jam host di Azure ya, VM, anggap aja di sini sebagai aplikasi server kita, server aplikasi kita, dan kita mau terhubung ke database tersebut gitu ya. Nah, seperti di sesi sebelumnya, saya sudah ajarkan supaya kita tidak menggunakan remote desktop, tapi menggunakan Azure Bastion. Di sini ya, kita connect ke VM-nya menggunakan Azure Bastion, jadi hanya cukup menggunakan browser. Nah, lihat di sini, kalau kita melakukan TCP ping gitu ya, ke server tadi, SQL Server, kalau kita jalankan, bisa rekan-rekan lihat di sini, SQL Servernya menggunakan IP public, ya, 104 dan selanjutnya, gitu. Nah, ya sebenarnya memang connection itu hanya dari VM ke VM yang ada di Azure ke SQL Server yang ada di Azure. Sebenarnya hanya di Azure juga, nggak keluar ke internet. Tapi kalau kita lihat settingan di SQL Servernya sendiri gitu ya, kita masuk ke bagian firewall dan virtual network, maka rekan-rekan bisa lihat nanti bahwa public network access-nya itu by default adalah yes, ya, terhubung ke internet. Jadi kita nggak bisa deny di sini ya, gitu. Dan otomatis artinya connection dari internet bisa masuk. Ya benar, kita harus menambahkan dulu IP-nya di sini kan, tapi tetap aja ya akan lebih aman kalau kita sama sekali nggak ada connection gitu dari internet gitu. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Sebentar saya tunjukkan dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya ini IP-nya IP public, kalau misalnya dari laptop saya sekarang, ini kan tadi dari jam host, kalau dari laptop saya juga rekan-rekan lihat bisa ya sama ya, menggunakan IP yang sama. Oke. Nah, sekarang kalau saya mau aktifkan nih private link-nya, kita masuk ke private link. Ya, private link. Kita buat private link baru untuk database kita tadi. Oke. Jadi kita masuk ke private link, ini ada private link center gitu ya. Kemudian kita create. Jadi kadang-kadang menyebutnya private link, kadang-kadang private endpoint gitu ya. Karena di beberapa bagian memang kedua hal ini basically sama aja sebenarnya gitu ya. Jadi kita pilih resource groupnya, saya punya service delete, kita kasih nama misalnya ya, private link SQL DB. Oke, Southeast Asia, terus kita klik next, kita pilih ya resource apa yang mau kita buat private linknya, dalam hal ini SQL gitu ya. Jadi bisa banyak sebenarnya kita bisa buat untuk private link ya. Dalam hal ini saya hanya diskusikan soal SQL Server, kemudian ini ya SQL Server test DB3 tadi.
dan ini SQL servernya. Oke, sub resource-nya apa, tipenya itu SQL server, next, configuration-nya seperti apa. Karena ketika kita membuat private link, sebenarnya kita membuat database ini menjadi bagian dari sebuah VNet, gitu ya. Jadi kita harus pilih VNet-nya, ya dalam hal ini VNet yang saya gunakan, ini default-nya. Jadi kalau rekan-rekan mau pisahkan subnetnya boleh, mau pisahkan VNet-nya boleh, nanti kita buat VNet piring, terserah. Dalam hal ini saya akan buat tetap di VNet yang sama, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat konfigurasinya private DNS. Jadi supaya nanti namingnya tetap berjalan dengan baik, kita integrate dengan private DNS. Kemudian kita review, baru kita create. Oke, nah sambil kita menunggu creation, saya jelaskan dulu sebenarnya apa sih yang kita lakukan saat ini, gitu ya. Jadi rekan-rekan bayangkan bahwa kita punya VNet, gitu ya, dan di dalamnya ada VM yang berisi aplikasi kita, gitu. Nah, kemudian kita punya database Azure SQL yang by default itu terhubung, ini sebenarnya masih sama-sama di dalam Azure ya. Ini di dalam Azure, gitu. By default itu si Azure SQL ini terhubung ke internet. Makanya tadi laptop saya itu bisa ngeping TCP ping ke Azure SQL-nya, gitu ya. Selain tentunya si VM kita ya. Jadi VM kita kan terhubungnya juga melalui fabriknya Azure, gitu ya, ke Azure SQL, gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya begini gambarnya. Dari arah internet juga dia datangnya, gitu. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita membangun jembatan, seakan-akan gitu ya, jembatan supaya si Azure SQL ini memiliki private endpoint di dalam VNet-nya, gitu ya. Tentunya jadinya dia punya IP sendiri ya di sini, gitu ya, dengan private IP nanti kita tunjukkan. Supaya nanti VM kita itu connect-nya lewat sini, gitu. Jadi VM kita itu nanti tidak lagi terhubung ke SQL-nya lewat sini, gitu. Jadi jalur ini akan kita hapus. Oke. Dan nanti belakangan dengan menggunakan firewall, gitu ya, kita buat supaya connection ini juga kita tutup. Jadi benar-benar safe. Azure SQL-nya nanti jadinya hanya bisa dihubungkan dengan private endpoint. Oke. Kita kembali ke browser. Ya, deployment udah complete, kita langsung kembali ke resource-nya ya. Ini private link-nya. Oke, bisa dilihat oleh rekan-rekan semua gitu. Nah, sekarang kalau kita kembali ke jam host dan kita ping, rekan-rekan perhatikan bahwa sekarang kalau tadinya pakai public IP gitu ya, sekarang SQL servernya membalas dengan menggunakan private IP di subnet yang sama gitu. Tapi kalau kita kembali ke laptop, database-nya masih bisa di-ping gitu ya, masih bisa di-connect nih, tapi dengan IP publiknya gitu. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya tidak bisa gitu ya? Kalau kita kembali ke sini, ini harus di-refresh dulu SQL servernya. Kita kembali lagi ke setting firewall. Nah, sekarang deny public access-nya sekarang udah aktif nih, gara-gara kita sekarang udah punya private link gitu ya. Jadi kita tinggal klik yes di sini. Oke. Kemudian kita save. Oke, successfully updated server firewall ya. Kita lihat kalau dari internal masih tetap bisa PS ping gitu ya. Kita coba sekarang pakai Data Studio ya, supaya lebih jelas. Servernya tadi SQL Server Test 3.database.windows.net.
Kita ganti, saya punyanya soalnya pakai SQL login. Oke, default, connect. Kita lihat ya, saya bisa terhubung dengan SQL servernya gitu. Tapi kalau kita connect dari data studio yang di laptop saya, ya, jangan bingung ya teman-teman. Ini kita ada 2 komputer soalnya, SQL Server test3.database.windows.net. Kalau settingan saya benar, berarti di sini jadinya tidak bisa connect nanti. Perhatikan ya, saya connect dengan connection yang sama, dengan ini yang sama. Oke, lihat. Lama dan keluar ya. Kita tidak bisa connect. Nah, jadi dengan kembali lagi ke settingan tadi gitu ya. Karena kita sekarang udah menggunakan private link dan public access-nya sudah kita deny, maka semua connection dari luar itu diputus. Jadi kalau kita kembali ke whiteboard, oke, jadi bisa lihat, rekan-rekan lihat sekarang. Jadi yang terjadi adalah kita sekarang punya private endpoint, Azure SQL-nya seakan-akan ada di dalam VNet ini gitu ya. Dan tadi VM jam host kita ketika ngeping dan connect pakai SQL Data Connection itu sebenarnya menggunakan IP private yang ada di dalam VNet. Dan laptop saya yang connect dari internet sekarang tidak bisa terhubung ke Azure SQL tersebut. Nah, konfigurasi seperti ini nih sangat direkomendasikan ya rekan-rekan. Jangan sampai lagi ada Azure SQL yang atau database yang lain, platform as a service yang terhubung ke internet langsung gitu ya. Sangat tidak aman. Ada banyak hacker sekarang yang mencari celah seperti itu untuk masuk gitu ya. Jadi yang harus rekan-rekan lakukan adalah gunakan private endpoint, private link, supaya si database-nya tidak perlu ada connection dari internet gitu ya. Kalau misalnya perlu manajemen dan lain-lain ya pakai jam host gitu ya. Dan aplikasi-aplikasi kan tentunya juga ada di Azure, jadi semuanya terhubung ke menggunakan private endpoint ini gitu. Nah, sebenarnya apa saja sih resource yang bisa menggunakan model private endpoint atau private link ini gitu ya. Ayo kita lihat sama-sama. Kita lihat di sini di dokumentasinya private link. Rekan-rekan bisa lihat, jadi bukan hanya Azure SQL ya, ada banyak sekali di sini. Blob storage gitu ya, untuk Azure file. Jadi kalau misalnya rekan-rekan menyimpan ke storage, aplikasinya perlu storage gitu ya, dan storage-nya sebenarnya tidak perlu diakses dari internet ya, jangan gitu ya, dimatikan aja gitu ya. Kemudian Azure Queue, basically storage semuanya bisa, database ya, SQL, Synapse, Cosmos, Postgres, MySQL semuanya bisa, nggak ada issue gitu ya, MariaDB juga. Kemudian Key Vault, Kubernetes tentunya di sana gitu ya, container registry, supaya container registry kita hanya bisa diakses dari AKS saja, nggak bisa juga diakses dari luar gitu ya. Kemudian Azure Backup, Event Hub, ada banyak lagi di sini gitu ya. Jadi sedapat mungkin ketika rekan-rekan nanti membuat aplikasi di Azure, kita buat architecture-nya supaya tidak terekspos keluar gitu ya. Kalau memang aplikasinya hanya di terhubungnya hanya di internal aja ya di internal aja gitu ya. Ketika database-nya jarang sebenarnya perlu diakses dari luar, jadi cukup dari aplikasi gitu. Nah, tapi nanti teman-teman tanya kan, lah kalau semuanya jadinya dibuat di dalam VNet atau hanya di Azure, terus kalau misalnya ternyata aplikasinya perlu akses dari luar, dari mana? Nah, di sesi selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya rekan-rekan bisa menggunakan resource lain di Azure gitu ya. Misalnya nanti menggunakan Azure Firewall atau menggunakan App Gateway atau menggunakan Front Door supaya aplikasi-aplikasi kita yang ada di Azure bisa terekspos ke internet secara aman gitu ya. Jadi jangan lupa untuk melihat lagi nanti sesi-sesi selanjutnya di channel YouTube saya. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung di blog saya di irving.web.id. Terima kasih.